Alhamdulillah baik. Ya, baik Pak. Hasil kesepakatan kita 2 hari yang lalu saya berkomunikasi dengan Bapak bahwa hari ini saya berencana ingin mewawancarai Bapak terkait bagaimana Bapak dalam mengambil suatu keputusan dalam kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Jadi dalam kesempatan ini Pak, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bapak. Apakah Bapak siap? Insya Allah. Nah, baik Pak. Jadi di sini saya memulai bagaimana kira-kira menurut Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang pernah terjadi di sekolah Bapak. Tentang masalah etika moral ya. Iya Pak. Oh, kalau masalah itu sebenarnya saya tidak langsung mengambil kesimpulan sih. Saya identifikasi dulu masalahnya, apakah di dalamnya ada yang benar atau ada yang salah, atau kemungkinan sebenarnya sih kadang masalah itu apakah benar semua atau juga masalah salah semua sih. Saya kedua sisinya maka saya anggap apabila masalah itu benar semua maka saya anggap itu merupakan dilema etika. Dan apabila pilihan posisinya satu salah maka itu saya akan adakan bujukan moral untuk rekan-rekan atau dalam kasus itu ya, betul sekali Pak. Kemudian Pak, yang kedua, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, seperti itu Pak. Jika ada suatu masalah yang apa bilang tadi sama-sama mengandung nilai kebajikan. Apabila sama-sama mengandung nilai kebajikan, maka saya akan mempertimbangkan dulu mana yang akan menjadi kepentingan bersama, mana yang tidak. Bukan karena siapa sih sebenarnya yang memiliki kepentingan itu. Hal yang apa namanya memiliki masalah lebih banyak akan diutamakan. Dalam beberapa kasus kadang kita juga perlu mempertimbangkan aspek-aspek mana saja yang memiliki masalah. Kadang meski terkesan ada yang merasa dirugikan, tapi yang bersangkutan kami utamakan karena dari sisi kemanusiaan. Ya, kemanusiaan itu ya, betul sekali ya Pak. Kemudian kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini terkait dengan kasus-kasus yang ada Pak? Sebenarnya langkah-langkah yang saya perlukan sebenarnya saya tidak langsung mengambil kesimpulan. Saya akan mengumpulkan dulu informasi mendalam serta bukti-bukti pendukung secara fisik lainnya terlebih dahulu. Tidak serta-merta mengambil kesimpulan. Biasanya saya sebisa mungkin saya tidak terprovokasi dengan informasi yang sifatnya perisal, karena kalau saya melakukan itu nanti keputusan yang saya ambil itu mungkin besarannya akan tidak tepat untuk masalah tersebut, kurang efektif seperti itu ya Pak. Saya berusaha bertemu dengan orang lain yang memiliki kepentingan di dalamnya, lalu saya akan ajak mereka berdiskusi. Ini saya harapkan sebenarnya agar keputusan yang saya hasilkan itu juga melibatkan banyak orang dan keputusan tidak bersifatnya sepihak saja. Jadi kita mengambil kesimpulan bersama. Luar biasa sekali ya Pak ya selama ini. Jadi sekarang Pak, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang telah terjadi di lingkup atau di sekolah Bapak? Itu sebenarnya yang saya bilang tadi, saya tidak langsung mengambil keputusan. Saya tidak langsung memutuskan bahwasanya ini benar, ini salah. Saya akan memilih pada
pada kondisi yang tenang, Betul sekali. bukan pada saat itu juga memutuskan sebelum itu. Maka saya harus mengumpulkan banyak informasi terlebih dahulu untuk bisa memastikan tindakan apa yang harus saya diambil, lakukan iya, ke depannya. Tidak serta-merta memutuskan pada saat itu juga. Ya, betul sekali ya Pak ya. Jadi selanjutnya ini Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah Bapak? Namanya juga dilema ya Pak. Ya. Pasti ada perasaan yang tidak enak ketika kita mengambil suatu kesimpulan. Iya Pak. Perasaan tidak enak ini terutama jika ada berkaitan antara personil guru dengan kepentingan sekolah yang lebih luas, pasti akan ada pro kontra di dalam hal tersebut terhadap keputusan yang saya akan ambil. Tantangan lainnya ketika ada suatu permasalahan yang harus saya putuskan dengan cepat, saat diputuskan ada rasa khawatir sebenarnya dalam hati ini Pak. Jangan sampai keputusan yang saya ambil ini menjadi kurang atau tidak valid lah atau objektif Iya, ya. dalam mengambil keputusan tersebut. Oh ya begitu ya Pak. Sekarang Pak, kira-kira apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat ataukah Bapak memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk apa prosedurnya dan seperti apa Bapak jalankan? Sebenarnya juga Pak, namanya juga dilema ya Pak. Iya, Masalah. Betul sekali. Pasti ada perasaan tidak enak ketika kita memutuskan sesuatu. Ya. Perasaan tidak enak itu terutama jika ada berkaitan antara personil guru dan kepentingan sekolah yang lebih luas, pasti akan ada pro kontra terhadap masalah keputusan tersebut. Maksudnya keputusan yang saya akan ambil tentang etika, ada satu permasalahan yang harus diputuskan dengan cepat. Saat diputuskan ada rasa khawatir sebenarnya sih Pak, apakah keputusan yang saya akan ambil ini apakah valid atau objektif. Iya. Itu. Jadi menurut Bapak harus memikirkannya apakah keputusan itu betul-betul sudah yang terbaik buat yang ada di lingkungan. Iya betul sekali Pak ya. Jadi sekarang Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang ada dalam kasus yang terjadi di sekolah Bapak? Faktor-faktor yang selama ini yang dapat mempermudah masalah, maksud Bapak ya? Iya, mempermudah untuk mengambil keputusan itu Pak. Pertama Pak, saya harus belajar dari pengalaman yang sebelumnya. Ya. Alhamdulillah beberapa kasus yang terjadi seperti bentuk pengeluhan pada kasus sebelumnya, sehingga saya tinggal membuka kembali ingatan saya tentang memori-memori saya pada kasus sebelumnya. Ya, ini bisa dibilang menjadi jam terbang bagi saya. Dari kasus yang sama juga saya bisa merefleksikan tindakan saya yang sebelumnya. Apabila ada yang kurang dari apa yang saya lakukan sebelumnya, atau ada yang pas atau sudah tepat, maka yang kurang itu saya akan mengubahnya agar supaya keputusan yang saya ambil pada saat penyelesaian masalah berikutnya menjadi akan tepat, akan lebih baik. Akan lebih baik. Jadi menurut keterangan Bapak yang saya simak, bahwa saya bisa mengambil benang merahnya itu
bahwa Bapak itu mengambil semacam refleksi diri lah Iya. dengan kasus-kasus sebelumnya, Iya. seperti itu ya Pak Iya. ya. Luar biasa sekali ya Pak. Jadi ini Pak, pertanyaan terakhir dari saya ini, dari semua hal-hal yang telah Bapak sampaikan tadi, mulai dari awal sampai sekarang ini, menurut Bapak pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan? Kalau pengalaman sih banyak Pak, tapi ada beberapa hal yang saya sangat utamakan. Iya, iya. Maksudnya yang pengalaman-pengalaman yang sangat berkesan bagi saya. Yang pertama, kita tidak akan tidak bisa memuaskan Semua pihak. satu pihak Iya, dalam iya. mengambil Betul. kesimpulan. Betul Kita sekali. harus memuaskan semua pihak yang ada. Itu yang saya pahami. Ya, ya. Mau sebijak apapun kita mengambil keputusan, pasti ada di salah satu pihak yang akan merasa dirugikan Ya, apabila istilahnya begini Pak, ada yang pro dan kontra. ada pro kontranya. Betul sekali. Ada yang merasa apabila pendapatnya tidak diterima pasti. Merasa Tapi kita juga sebagai pemimpin harus mementingkan mana yang lebih penting untuk kita, untuk kepentingan bersama, ya, kepentingan betul bersama. Yang kedua, sebagai pimpinan kita harus berani mengambil keputusan, memutuskan sesuatu dan melihat mana yang baik untuk kita bersama, Bersama, ya. bukan untuk sepihak saja. Adapun yang ketiga itu Pak, yang menurut saya sangat berkesan, seiring dengan banyaknya kasus yang sudah kami selesaikan, Iya Pak. membuat saya memiliki lebih banyak sudut pandang tentang masalah. Jadi ketika ada masalah, saya juga melihat semua itu bukan dari sudut pandangan saya sendiri, bukan dari sudut pandangan salah satu pihak, Iya. tapi saya mengambil keputusan dari pandangan orang-orang yang ada di sekitar saya. Iya, ya betul Pak. Jadi di sini menurut Bapak ini dalam mengambil suatu keputusan itu perlu adanya kolaborasi ya Iya, Pak. kolaborasi Saling bertukar yang pikiran terus dengan yang ada, Ya. pemangku kebijakan dan sebagainya betul. agar supaya apa yang kita putuskan tidak maksudnya terarah lah. Ya, bisa dan bisa memuaskan. Dan bisa memuaskan Ya. untuk bukan untuk satu pihak, ini orang dekat kita, Ya. ini apa saudara atau apa, tapi kita memutuskan sesuai fakta-fakta yang sudah yang pernah kita kumpulkan. Iya betul. Tidak apa. Luar biasa sekali Pak dalam pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan ini. Saya sangat terinspirasi dengan pengalaman-pengalaman Bapak yang sudah Bapak ceritakan ke saya. Saya selaku guru penggerak ini, bagaimana saya bisa terinspirasi dengan pengalaman-pengalaman Bapak. Mudah-mudahan ke depannya saya bisa juga menjadi pemimpin-pemimpin yang bisa bertanggung jawab. Insya Allah, amin lah. Ya Pak. Ya. Sekian Pak mungkin pertemuan kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa sharing lagi seperti ini, berbagi pengalaman terkait hal-hal apa yang bisa kita kembangkan dalam dunia pendidikan ini. Terima kasih Pak. Sangat luar biasa Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam Pak. Tanya apa yang barangkali ada sesuatu yang bisa ditanyakan Pak karena barangkali ada masalah. Begini Pak, sesuai dengan satu hari sebelumnya saya sudah konfirmasi ke Bapak bahwa hari ini saya ingin mewawancarai Bapak terkait bagaimana Bapak selama ini, pengalaman Bapak dalam mengambil kebijakan atau mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolahnya Bapak. Ya. Apakah hari ini Pak, Bapak sudah siap saya ingin wawancarai? Ya, silakan Pak. Saya sudah siapin. Baiklah Pak, dalam kesempatan ini ada beberapa hal yang saya pertanyakan kepada Bapak selaku pengambil kebijakan di sekolah ini. Baiklah Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Dua masalah ini, dilema etika dan rujukan moral,
memang harus dipahami sekali dulu terlebih dahulu. Iya Pak. Mengapa? Kalau kita yang saya lakukan untuk menghadapi dilema etika ini perlu ada identifikasi dulu terlebih dahulu. Iya. Identifikasi yang kita maksudkan adalah kita pilih-pilih apakah kasus tersebut benar semua atau salah semua. Ya. Jika memang dari sisi kedua benar, maka saya menganggap itu adalah suatu dilema etika. Jadi maksudnya Iya. begini Pak, benar lawan benar seperti itu. Iya, Iya. itu, dan itu memang agak susah kita perlu Mengambil suatu keputusan yang betul. harus teliti. Kemudian jika memang itu posisinya sama dalam dilema dalam memilihnya, toh, jika salah satu maka itu menjadi namanya bujukan moral. Iya, iya. Ya. Barangkali itu yang saya bisa berikan gambaran kepada Bapak, toh, bahwa dilema etika dan bujukan moral itu memang perlu kita dalami terlebih dahulu sebelum kita memutuskan. Iya betul. Jadi selanjutnya Pak begini, selama ini kira-kira bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kedua kepentingan yang sama, benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya ya, memang sekali lagi Pak, bahwa kalau kita menghadapi masalah ini tentunya saya selaku pribadi yang saya alami, Iya ya Pak. saya akan lebih mempertimbangkan mana kepentingan bersama dulu. Iya. Ya. Bukan karena siapa, bukan karena siapa-siapa yang berkepentingan di dalamnya. Hal yang memiliki maslahat yang lebih banyak, maka itulah yang diutamakan. Dalam beberapa kasus, kadang kita juga perlu mempertimbangkan aspek dari yang memiliki masalah tersebut. Kadang meski kita terkesan bahwa yang merugikan, tapi yang bersangkutan kami utamakan karena melihat dari sisi kemanusiaan. Ya, jadi seperti itu ya Pak. Jadi selanjutnya Pak, kira-kira selama ini langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Tentang prosedur dan langkah-langkah yang harus kita ambil, tentunya terlebih dahulu apa saja yang kita lakukan perlu pengumpulan informasi serta bukti pendukungnya. Iya. Baik secara fisik ataupun yang lain. Sebisa mungkin saya tidak terprovokasi informasi yang sifatnya parsial. Parsial ya. Karena kalau saya melakukan ini, nanti keputusan yang saya ambil kemungkinan besarnya akan tidak tepat. Di sisi lain saya berusaha bertemu dengan orang yang memiliki kepentingan tersebut. Iya. Lalu saya ajak berdiskusi. Ini saya harapkan agar keputusan itu dihasilkan dapat melibatkan banyak orang. Iya, iya. Dan keputusan itu tidak bersepihak saja. Barangkali saya kira begitu Pak. Oh ya, luar biasa sekali ya Pak. Jadi selanjutnya Pak, selama ini hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah Bapak? Saya tidak langsung memutuskan. Ya. Mengapa? Saya akan memilih pada kondisi tenang, dan saat memutuskan tentunya itu mengumpulkan banyak informasi dan data terlebih dahulu. Iya. Untuk bisa memastikan bahwa tindakan saya ke depannya. Begitu Bang Kari. Oh iya ya. Jadi luar biasa sekali ya Pak kita dalam mengambil keputusan ini. Ya selanjutnya Pak,
hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang selama ini Bapak lakukan di sekolah? Ya, ya, hal tantangan itu ataupun kendala, eh, yang namanya dilema etika pasti ada perasaan yang tidak enak ketika kita memutuskan itu. Betul sekali Pak. Perasaan tidak enak ini terutama jika berkaitan antara personil guru dengan sekolah. Yang lebih luas pasti akan ada pro dan kontra, ataupun yang setuju dan tidak setuju Iya. terhadap keputusan yang saya ambil. Tantangan lainnya ketika ada suatu permasalahan atau kasus yang diputuskan dengan cepat, saya diputuskan ada rasa kekhawatiran Iya, iya. jangan sampai keputusan yang diambil itu kurang valid ataupun tidak objektif. Barangkali itu, Pak. Ya, terima kasih Pak. Jadi selanjutnya Pak, pertanyaan selanjutnya yang saya ingin tanyakan ke Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Bapak jalankan? Iya, kasus-kasus dilema etika itu, Pak, kadang kita tidak prediksi, sehingga untuk penjadwalan kita tidak bisa juga lakukan secara apa namanya. Kenapa saya katakan kasus semacam ini kita melihat berat ringannya. Oh iya, iya. Kalau memang itu apa kasusnya dianggap tidak berat atau ringan, sebisa mungkin pada saat itu bisa kita sudah ambil keputusan. Iya, iya. Tapi manakala kasusnya Kasusnya berat. itu agak berat, Iya. tentunya harus perlu pemikiran dengan tenang, dan kita harus mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan kasus tersebut. Oh ya, luar biasa Pak. Jadi sekarang Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah Bapak? Iya, ya, alhamdulillah Pak. Namanya pimpinan, tetapi itu harus ada faktor-faktor yang mempermudah dan membentuk membantu dalam hal pengambilan keputusan. Pertama tentunya jam terbang ataupun pengalaman seseorang. Jadi kalau berdasarkan pengalaman, maka itulah, kalau ada kasus yang sama maka pengalaman itulah yang ditarik untuk menyelesaikan Menyelesaikannya. masalah tersebut. Di sisi lain yang dari kasus juga bisa merefleksi diri Iya, betul sekali. tindakan saya sebelumnya, apabila ada yang kurang ataupun bisa saya ubah cara menyelesaikannya seperti itu. Oh iya, makasih. Iya, luar biasa sekali Pak. Jadi ini Pak pertanyaan terakhir dari saya. Iya. Dari semua hal-hal yang telah Bapak sampaikan, kira-kira pembelajaran yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dalam etika ini apa Pak? Pertama, perlu kita pahami Pak, Iya. kita tidak akan bisa memuaskan semua pihak. Itu yang saya pahami, toh. Iya, iya. Mau sebijak apapun kita Dalam pengambilan dalam keputusan. mengambil suatu keputusan, tetap ada pihak-pihak yang akan merasa tidak puas Iya, betul sekali. dan tidak senang akan keputusan yang kita ambil. Begitupun sebaliknya. Iya, begitu Pak. Yang kedua, sebagai pimpinan, kita harus berani dalam mengambil keputusan. Ini untuk demi kebaikan kita bersama. Jadi kasus itu tidak boleh tidak ada penyelesaiannya. Jadi mesti ada, seberat apapun kasus tersebut harus tetap kita ambil keputusan.
Tapi dengan ketentuan bahwa keputusan itu adalah kebaikan bersama. Betul. Yang ketiga, seiring dengan banyaknya kasus yang diselesaikan, membuat saya memiliki lebih banyak sudut pandang. Iya betul. Jadi ketika kita ada masalah, saya juga melihat semua itu dari sudut pandang tersebut. Barangkali itu Pak yang saya bisa berikan gambaran kepada Bapak. Iya betul sekali. Terima kasih Pak. Ya, ya. Sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dengan saya. Mudah-mudahan Bapak diberikan kesehatan yang lebih lagi ke depannya dalam memimpin di sekolah Bapak, terutama memberikan kebijakan-kebijakan kepada rekan-rekan atau apa yang menurut Bapak yang terbaik di sekolah Bapak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih banyak Pak. waktunya. Ya, ya. Selamat Pak. Ya, silakan bekerja kembali Pak. Selamat.